Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pada Suara TV bersama saya Sukmares, malam ini kita akan podcast tentang meluruskan atau menjawab tudingan penyimpangan Kiai Imad dalam kajian nasab Ba'alwi. Kita coba, ini ada tentang buku yang dibahas kemarin, yaitu tentang keabsahan nasab Ba'alawi. Ini di bab 2, membongkar penyimpangan Imaduddin. Di buku ini diceritakan bahwa setelah mencermati dan menelaah secara seksama dari berbagai buku, artikel, dan video terkait masalah nasab, kami berhasil mengidentifikasi akar masalah dan titik-titik penyimpangan pemikiran Imaduddin dalam pembatalan nasab Ba'alwi. Secara garis besar ada 9 poin penyimpangan. 1. Mengkaji nasab dengan mengabaikan dan menabrak tatanan ilmu nasab. Yang kedua, menentang, mengabaikan, dan merendahkan pengakuan para ulama muktabar terhadap keabsahan nasab Ba'alwi. Yang ketiga, kesesatan logika. Keempat, memfitnah para ulama. Yang kelima, khianat ilmiah. 6. Melakukan kebohongan publik. 7. Menjiplak pemikiran orientalis dan tokoh-tokoh non-aswaja. 8. Tidak mempunyai kompetensi dalam ilmu nasab. Dan 9. Membatalkan nasab menggunakan hasil tes DNA. Baik, kita coba, saya bikin prolog bahwa mengkaji nasab di dalam buku ini, bahwa Imaduddin dinilai mengkaji nasab dengan mengabaikan dan menabrak tatanan ilmu nasab. Di sini diterangkan bahwa ilmu nasab yang mempelajari silsilah dan garis keturunan memiliki metodologi dan kaidah yang ketat dan telah diakui para ahli sejak berabad-abad. Sebagaimana dijelaskan Al-Alamah Haji Khalifah dalam Kasyaf Al-Dumun, tujuan dari silsilah ilmu nasab ini untuk menjaga seseorang dari kekeliruan dalam menilai nasab orang lain. Penolakan Imaduddin terhadap kaidah-kaidah ini tidak hanya menunjukkan kekurang pahaman yang mendalam tentang ilmu tersebut, tetapi juga mengabaikan konsensus ilmiah yang telah dibangun oleh generasi ulama yang berdedikasi pada validitas dan keakuratan silsilah keturunan. Meneliti nasab tanpa menggunakan ilmu nasab ibarat orang yang bicara tentang bahasa Arab namun tidak peduli dengan kaidah-kaidah nahwu shorof. Menggali nasab tanpa peduli ilmu nasab ibarat orang yang menggali hukum dari teks-teks Al-Quran dan Sunnah dengan mengabaikan ilmu usul fikih yang merupakan metodologi penggalian hukum dari Al-Quran, Sunnah, dan sumber hukum lainnya. Hasilnya apa? Ngawur. Nah, oke, baik, saya langsung saja kepada Ubedillah. Bagaimana tanggapan Anda, Ubed, seperti yang saya paparkan tadi dari summary di bab 2 tentang buku keabsahan nasab Ba'alwi. Silakan, Ubed. Ubedillah adalah dosen filsafat Islam UIN Wali Songo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Makasih Mas Yusuf. Rasa hormat saya untuk Dr. Ribut, juga Kiai Alawi Al-Bantani. Saya tidak akan membahas satu persatu, tetapi secara keseluruhan akan saya rangkum dalam sebuah konsepsi saya yang sekiranya bisa mematahkan langsung dari penggugat tesis Kiai Imad. Tapi perlu saya tegaskan di sini, saya mengapresiasi karya Kiai Imad dalam konteks kesamaan pandangan akademik, bukan dalam konteks saya sebagai pengikut Kiai Imad. Ini penting karena sebagai pecinta ilmu, sehingga
merasakan betul perspektif historis atau fakta historis yang disampaikan oleh Kiai Imad, dan gugatan itu kemarin juga sudah dijawab oleh Kiai Imad. Karenanya nanti saya akan merespon melalui proses dialog setelah mengawali mukadimah ini, ketika ditanya Mas Yusuf atau ketika nanti ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Nah, sebagai sebuah pengantar, saya ingin menyampaikan di bab 2 pada buku menjawab tesis Kiai Imad telah lupa, saya nggak tahu lupa atau dilupakan, sehingga tidak bisa membedakan antara nusus dan waqa'a'. Oleh karena itu, biar tidak lupa Mas Yusuf, saya ingin menegaskan supaya mereka itu bisa memahami batasan mazhab menurut Imam Qarafi yang dijelaskan dalam kitab Al-Ahkam fit Tamyizil Fatawa Al-Ahkam wa Tasarrufatil Qadi wal Imam. Bisa dibuka di halaman 191 sampai 200. Di sini dijelaskan yang dimaksud mazhab fikih nanti akan sampai kepada satu perspektif yang penting, Mas, untuk mematahkan penggugat tesis Kiai Imad. Yang dimaksud mazhab fikih itu adalah hasil istihad imam mazhab dalam 5 jenis hukum. Yang pertama hukum syar'iyah, furu'iyah, istihadiyah. Yang kedua ketetapan sebab sebuah hukum. Ketiga, ketetapan syarat sebuah hukum. Keempat, ketetapan mane' sebuah hukum. Dan kelima, ketetapan tentang hujah yang dapat menetapkan sebab syarat mane' tersebut dalam kaitan diterimanya di pengadilan. Lah, kaitannya dengan hukum syar'iyah, furu'iyah, istihadiyah itu dikenal dengan hukum syar'iyah taklifiyah. Nah, kaitannya dengan ketetapan sebab, syarat, mane' tentang hujah dikenal dengan syar'iyah wad'iyah. Nah, semua pengikut mazhab terikat untuk mengikuti hukum di atas, Mas. Saya pengikut mazhab Syafi'i, saya terikat untuk mengikuti mazhab Imam Syafi'i dalam 5 ketentuan di atas. Nah, Imam Qarafi mengingatkan orang yang salah paham, termasuk kelompok Habib dan Muhibbin terkait dengan tesis Kiai Imad, saya kategorikan mereka sedang salah paham. Apakah ini fitnah? Tidak. Saya membaca mereka salah paham tesis Kiai Imad dari buku yang telah mereka keluarkan setebal 500 halaman lebih itu. Dan kebetulan malam ini kita kaji di bab 2. Mereka saya kategorikan salah paham, meminjam perspektifnya Imam Qarafi, yaitu mereka yang tidak bisa membedakan antara hasil istihad imam madhab dengan pengetahuan imam madhab tentang terjadinya atau waqa'i', sebab, syarat, dan mane', Mas. Sehingga di sini itu sebenarnya ada 2 hal yang perlu dipahami. Sudah saya ulang-ulang, antara nas, nusus, dengan waqa'i'. Waqa'i' itu yang terkait dengan fakta historis atau terjadinya sesuatu, sebab, syarat, dan mane'. Contoh tentang wajib menghormati ahlul bait. Tetapi fakta sejarah kewajiban menghormati ahlul bait itu kita terima itu, Mas, dan kita mengakui itu. Nas itu kita percaya dan kita pegangi sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. An-Nahdiyah saya tambah. Tetapi fakta sejarah tentang ahlul bait harus jelas. Siapa orangnya? Harus diuji secara ilmiah. Sehingga tidak salah alamat seperti di kata pengantar itu saya temukan Habib itu dimasukkan kategori ahlul bait. Dzurriyyah Nabi yang masih aja sampai sekarang itu bukan ahlul bait. Mereka adalah dzurriyyah ahlul bait bisa jadi, tapi bukan ahlul bait. Apalagi Habib yang tidak terkonfirmasi menurut tesis Kiai Imad, ikut-ikut minta disebut ahlul bait. Ini kan menyalahi dari fakta historis. Sekali lagi menurut Imam Qarafi,
Madzhab fikih dibatasi hanya hukum-hukum taklifiyah dan wad'iyah saja, yang ada 5 jenis yang saya sebutkan tadi, yang merupakan hasil ijtihad imam mujtahid dari sumber hukum syariat. Selain itu bukan bagian dari mazhab yang mengikat pengikut mazhab meskipun dinyatakan oleh mazhab. Nah, ini penting ini Mas Yusuf. Contoh real tentang waqa'ah, fakta historis, tentang nasab di bab 2, artinya semua data, ibarat sampai 1000 judul buku tentang waqa'ah yang digunakan penggugat tesis Kiai Imad, tidak bisa diterima itu. Tidak bisa diterima. Dan perlu diketahui, kajian pandangan-pandangan yang menisbatkan sebagai ulama-ulama pengikut Syafi'iyah dan banyak ulama yang dijadikan sumber di situ, itu tidak akan mengikat pengikut mazhab. Sebab pengikut mazhab hanya terikat dengan 5 jenis hukum di atas. Sedangkan masalah fakta historis itu kontekstual. Harus pakai riset. Artinya kewajiban menghormati Ahlul Bait, katakan begitu, ya kita percaya itu dan kita ikuti itu. Tapi siapakah Ahlul Bait? Perlu membaca secara fakta historis. Atau kita perlu menghormati dzurriyyah Ahlul Bait. Oke, sebagai bentuk etik universal kita, masa tokoh-tokoh besarnya yang kita hormati menginspirasi agama kita, masa dzurriyyahnya tidak kita hormati? Ya, kita hormati. Tapi siapakah mereka? Ini butuh riset. Inilah yang disebut waqa'ah. Disinilah pentingnya peran tesis Kiai Imad, tes DNA, kajian filologi, dan hitungan statistik, dan lintas disiplin ilmu lainnya. Itu. Lah, karena kontekstual, fakta historis itu karena kontekstual, maka harus ditinjau dengan filsafat ilmu. Aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologinya. Aspek ontologinya misalnya kajian tentang nasab. Ini kan ontologi secara material. Kemudian buktinya seperti kita untuk mencari kebenaran hakikat tentang nasab itu, dari mana sumbernya? Sumber ilmu pengetahuannya, sumber kebenaran ilmu pengetahuannya, ya dari empirisme, dari rasionalisme. Ini kalau kita mau mengkaji aspek ontologi secara material. Kalau kita ingin mengkaji aspek ontologi secara formal, misalnya terikatnya dzurriyyah Nabi terhadap akhlakul karimah dan ajaran Nabi, ini aspek ontologi secara formal, kita kaji secara epistemologi, sumber kebenaran ilmu pengetahuan. Ternyata dari sumber kebenaran ilmu pengetahuan secara empiris, mereka kontrari salah. Banyak moral-moral yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi, dan bahkan masuk dalam wilayah yang ditakutkan Nabi sebagai bentuk fitnah syara, yaitu sebuah fitnah yang ditakutkan Nabi yang akan terjadi pasca wafatnya Nabi. Mereka mengaku cucu Nabi, tapi tidak mengikuti ajaran Nabi. Artinya apa? Kajian ontologi secara formal terkait dengan etik yang harus standar yang harus diikuti oleh para orang yang mengaku dzurriyyah Nabi, setelah dicocokkan secara epistemologis ternyata bertentangan yang sangat fatal dan bahkan mengkhawatirkan terhadap ajaran Islam. Lah, ini kan nggak bisa diterima akhirnya, sehingga aspek landasan aksiologinya itu tidak bisa menginspirasi, tidak ada hal-hal yang bermanfaat yang bisa dikembangkan untuk izil Islam wal muslimin, atau untuk penguatan pemberdayaan umat Islam atau eksistensi risalah kenabian di setiap zaman. Karena ada orang mengaku cucu Nabi tapi tidak masuk kriteria, baik secara material, kenasaban, maupun secara formal dalam konteks pemikiran dan etikanya nggak masuk sama sekali. Ini kan fakta historis yang harus diteliti, sehingga kita tidak terikat oleh nas terkait dengan fakta historis, karena memang perlu dibedakan antara fakta historis dan nas. Oleh karena itu
jangankan 100 buku yang menolak tesis Kiai Imad yang dipaparkan di bab 2 misalnya, 1000 buku pun kalau diajukan, kalau sekiranya bertentangan dengan fakta historis hasil kajian riset Kiai Imad yang didukung dengan lintas disiplin ilmu, itu tidak bisa diterima, Mas. Oleh karena itu, poin 8 adalah hujah historis yang harus didahulukan, sehingga kita betul-betul fakta historis harus didahulukan ketika itu berbicara tentang historis. Dalil historis harus dengan dalil historis. Dalil nas harus berbasis dalil nas. Karena nasab itu adalah fakta historis, maka dalilnya ya dalil fakta historis. Akhirnya yang kuat ya fakta historis. Man ladaihi hujjatun yuqaddimu ala man laisa ladaihi hujjah akhirnya. Nah, apa yang dipaparkan Kiai Imad itu lebih historis, lebih memenuhi kriteria landasan filsafat ilmu baik dari sisi ontologis, epistemologis maupun aksiologis dibandingkan dengan beberapa sanggahan di bab 2 yang dikeluarkan oleh Rabithah, itu betul-betul sifatnya itu glorifikasi atau opini-opini yang tidak memiliki akar atau landasan ontologi, epistemologi maupun aksiologi. Dan kajian nasab itu adalah kajian historis, tapi ingin dimasukkan dalam kajian nas. Padahal tadi saya sampaikan madhab hanya bisa mengikat kita dengan kriteria 5 jenis tadi itu yang saya sebutkan. Selain itu historis. Kalau historis berarti kita tidak terikat dengan mazhab. Seperti pribumisasi Islam di Nusantara ini fakta historis, Mas. Sehingga kita melakukan pribumisasi Islam itu tidak perlu terikat, meskipun di sana ada hujah-hujah yang bersifat penguatan dari nas, dari mazhab, tidak apa-apa. Tapi gerakan pribumisasi Islam adalah gerakan murni sejarah. Di situ, Mas. Sebagai pengantar saya nanti bisa dikembangkan. Terima kasih, Mas. Oke, Kiai, jadi ada bahwa mengkaji nasab dengan mengabaikan dan menabrak tatanan ilmu nasab ini menurut Anda ini tidak benar bahwa tudingan ini? Tidak benar. Atau menentang, mengabaikan dan merendahkan pengakuan para ulama mutabar terhadap keabsahan Balawi. Ini tidak benar menurut Anda, Kiai? Tidak benar. Kiai Imad itu justru malah masih sangat besar komprominya dengan pandangan-pandangan ulama terkait dengan kajian nasab, Mas. Tapi ibaratnya kajian nasab itu tutup mata, ibaratnya ya, secara akademik tanpa menggunakan literatur dari Hasan At-Turos, asal landasan filsafat ilmunya dari ontologi, epistemologi, aksiologinya jelas, metodologinya jelas, itu bisa diterima. Karena ini fakta historis, Mas Yusuf. Apalagi Kiai Imad selain menggunakan pendekatan fakta historis sesuai dengan kajian sejarah, itu Kiai Imad sangat toleran dan menggunakan beberapa referensi, termasuk Rosail fi ilmi nasab itu digunakan oleh Kiai Imad itu, Mas Yusuf. Jadi Kiai Imad itu memiliki tetap menjaga korespondensi perkembangan keilmuan di kalangan ulama, Mas Yusuf. Padahal fakta historis ibarat tidak menggunakan pun menurut saya, asal landasan filsafat ilmunya kuat, metodologinya kuat, karena nasab itu kaitannya dengan fakta historis, maka bisa diteliti dengan fakta historis. Tapi terlepas dari ini, Kiai Imad itu sangat korespondensial terhadap karya-karya ulama yang terkait dengan kenasaban, dan bisa dilihat, Mas, tesis Kiai Imad itu banyak merujuk beberapa kitab, dan itu bagian daripada kekhasan Kiai Imad sebagai santri yang tidak, yang tidak mau melepaskan Hasanah At-Turos lah, saya katakan itu masih luar biasa itu Kiai Imad. Mungkin seperti saya, seperti Kiai Alawi, seperti Dr. Ribut itu mungkin juga nggak akan bisa melepaskan Hasanah At-Turos itu. Itu sudah luar biasa itu menurut saya, Mas. Oke, Mas Yusuf.
Oke, terima kasih sebagai pembuka luar biasa Kiai Ubed bahwa ada mengklarifikasi bahwa terhadap buku yang mengatakan bahwa mengkaji nasab dengan Kiai Imad atau penyimpangan Kiai Imad, satu mengkaji nasab dengan mengabaikan dan menabrak tatanan ilmu nasab dan menentang, mengabaikan dan merendahkan pengakuan para ilmu mutabar terhadap keabsahan nasab Ba'awi. Itu tidak benar menurut Kiai Ubedillah. Baik, saya ke Dr. Ribut. Dr. Ribut adalah alumni Sudan. Ini di sini dikatakan bahwa ada kesesatan logika dan memfitnah para ulama dan khianat ilmiah. Bagaimana menurut Dr. Ribut terhadap pandangan buku tersebut? Dr. Ribut sudah hadir. Oh, ternyata terpental. Maaf itu ya. Ya, sebentar kita tunggu pemirsa pada Suha TV. Ya, sedang melakukan proses masuk lagi, Dr. Ribut. Atau sambil nunggu saya bicara. Mungkin boleh. Boleh Kiai Ubed menambahkan sedikit biar Dr. Ribut melakukan persiapan dulu. Silakan. Oke. Di poin pertama dari 9 poin yang dikategorikan penyimpangan dari Kiai Imad itu dikatakan Kiai Imad mengkaji nasab dengan menabrak ilmu nasab. Saya kira di situ jelas kalau mereka mau jujur membaca tesis Kiai Imad itu sudah sesuai dengan kitab ilmu nasab, yaitu kitab Rosail fil ilmi nasab, Mas. Ada 7 teori, semuanya tidak bisa menetapkan nasab Ba'alwi, Mas, dari kitab ini itu. Kemudian poin yang kedua, para penggugat tesis Kiai Imad itu menyimpulkan Kiai Imad itu dikatakan menentang ulama muktabar tentang nasab Ba'alwi. Saya kira salah besar ini, mungkin karena nasabnya sedang digugat saja sehingga mencari framing atau alibi-alibi atau apologetik yang bisa melemahkan Kiai Imad. Kemudian poin yang ketiga dikatakan kesesatan logika. Logika kajian sejarah yang paling benar justru Kiai Imad, Mas. Di buku itu hanya opini-opini yang tidak menggunakan logika berpikir yang berbasis landasan filsafat ilmu. Kemudian Kiai Imad dikategorikan memfitnah ulama. Bukan, Kiai Imad kajian murni di sana. Beliau sangat menghargai seorang ulama. Kemudian khianat ilmiah. Lah, selama ini yang bisa dibandingkan antara buku 500 halaman dengan tesis Kiai Imad, meskipun tesis Kiai Imad itu ada banyak kekurangan, tetapi itu jauh lebih ilmiah dari 500 halaman itu, Mas. Ini poin yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian poin yang ke-6, penggugat mengatakan Kiai Imad melakukan kebohongan publik. Kalau Kiai Imad melakukan kebohongan publik, dilaporkan saja di pengadilan, lebih enak sebenarnya. Di sana banyak pertanggungjawaban akademik yang dipaparkan oleh Kiai Imad yang sampai sekarang belum bisa dibantah. Kemudian poin ke-8, mereka mengatakan Kiai Imad tidak memiliki kompetensi dalam ilmu nasab. Saya saksi, Mas, Robitoh tidak siap diskusi tentang nasab di UIN Wali Songo Semarang. Mereka itu menelpon agar di UIN Wali Songo Semarang itu tidak diskusi tentang nasab, tapi tentang sejarah. Makanya begitu podcast di Pada Suka dengan Mas Yusuf, Kiai Arja menyebut kalau ada yang menanyakan tentang nasab akan dibuka diskusi itu. Oh, itu paginya mereka luar biasa kegugupannya dan nelpon kepada panitia untuk tidak siap bicara tentang nasab, tapi kalau tentang sejarah mereka siap. Itu bukti kalau Kiai Imad justru memiliki kompetensi yang bisa dipertanggungjawabkan, yang notabene si penggugat ini tidak siap menghadapi kompetensi Kiai Imad ini, Mas. Kemudian poin ke-9, membatalkan nasab dengan tes DNA. Kiai Imad itu dengan ilmu nasab, dengan ilmu sejarah, itu merupakan bukti bahwa Kiai Imad itu betul-betul pakai koridor ilmiah dalam konteks fakta historis. Terima kasih, Mas Yusuf.
Baik, saya langsung ke Dr. Ribut. Dr. Ribut, bagaimana pandangan Anda terhadap 9 poin dalam buku yang diterbitkan tadi? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Yusuf. Salam hormat saya untuk Kiai Ubaidillah, Kiai Alawi. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengawal ya, perjuangan khidmah hujjah ya untuk umat Islam dan untuk kemanusiaan. Ini yang pertama, ini saya langsung jawab saja ya. Tadi disampaikan oleh Kiai Ubaidillah tentang soal paradigma yang keliru dalam masalah menanggapi tesis Kiai Imad tersebut. Ini saya menegaskan ada 3 poin cara berpikir yang saya ingin garis bawahi di sini sebelum menanggapi detail dari 9 poin penyimpangan Kiai Haji Imaduddin ya, tapi nggak ada Kiai Hajinya ya, langsung penyimpangan Imaduddin, nggak apa lah ya. Nah, ini kritik yang emosional ya, tidak mau menahan emosi, ini emosional. Tapi kembali lagi kepada basic pembahasan kita. Jadi yang pertama itu dalam buku tersebut ada kesalahan paradigma karena yang dipakai itu ilmu nasab, ilmu syariah dalam tanda kurung fikih, walaupun tanpa membedakan syariah dengan fikih. Yang ketiga adalah ilmu sejarah. Ini seolah-olah ilmu nasab itu tidak islami begitu, seolah-olah gitu. Jadi mestinya kan ilmu filologi yang dipakai itu. Ya, bukan ilmu nasabnya, filologi dipakai dan diperkuat dengan ilmu tobakoh. Mestinya begitu. Ya. Jadi dalam kajian buku keabsahan nasab Ba'alawi ini tidak membedakan ya antara wilayah usuluddin dengan furu'uddin. Antara usul dengan furu' itu tidak dibedakan. Ya, ada semacam simpang siur ya, nalar berpikir dalam merangkai tulisan keabsahan nasab Ba'alawi itu. Jadi nasab itu kan yang dipersoalkan di sini fokusnya hanya soal masalah benar enggak ya Ahmad bin Isa itu punya anak Ubaidillah ya. Jadi sampai ke persoalan-persoalan fikih yang di situ lebih ke otoritas fuqaha ya, yang mana di situ fuqahanya juga dari kalangan abad ke-10 ke bawah. Ini yang kemudian jauh dari harapan untuk bisa menjawab tesis Kiai Haji Imaduddin. Nah, ini yang pertama. Jadi persoalan tidak membedakan mana usuluddin, mana furu'uddin. Jadi jangan mengedepankan pendekatan fikih. Mestinya pendekatan ilmu tobakoh, pendekatan ilmu tarikh sejarah, dan juga ilmu nasab. Ya, apalagi ditambah dengan filologi, wah itu luar biasa. Sumber-sumber otentik bisa ditelusuri untuk memperjelas apakah sumber itu asli apa palsu. Ya. Kemudian yang kedua ini soal cara pandang yang perlu kita melihat sebenarnya kejujuran intelektual yang diekspresikan oleh buku itu sejauh mana. Karena apa? Ya, kita melihat bahwa kecenderungan mereka ketika menolak tesis Kiai Imad dengan emosi ya, karena merasa nasabnya dibatalkan, itu nampaknya sangat berlebihan. Dan itu sangat wajar membuat ketika banyak orang itu curiga, ini kenapa? Ya, karena di negara-negara Arab itu nggak ada orang ngaku-ngaku cucu Nabi. Ya, apalagi sampai berteriak-teriak dalam diri saya mengalir darah Rasulullah dan seterusnya. Itu
Di Arab itu tidak ada. Tapi kok aneh di Indonesia ini loh, kok aneh sekali. Ketika nasabnya dikritik, mereka memberikan reaksi yang berlebihan. Mestinya kalau cucu Nabi santai-santai saja. Ya, Sayyidina Husain dipenggal kepalanya, Sayyidina Hasan diracun. Ya, cucu-cucu mereka yang asli ya, pakai shot yang benar-benar cucu Nabi. Itu mereka dimiskinkan, dikucilkan, dipenjara, dibunuh, disiksa, itu biasa-biasa saja. Tapi kenapa ini cuman diragukan nasabnya aja udah kayak kejang-kejang ya, kayak mempersetankan, mendajalkan, mengibliskan. Ini yang aneh sekali. Ini curiga kita ini. Ini sebenarnya masa Nabi itu seperti itu? Nabi santai aja lah gitu loh. Jadi sampai keliru, nggak bisa membedakan seperti Kiai Obed tadi menyampaikan. Beda Ahlul Bait dengan Dzurriyyah itu berbeda. Mbak Maimun Zubair juga bilang begitu. Dikutip oleh Ketum PBNU Gus Yahya Stakuf. Ahlul Bait ya 5 orang itu. Kok framingnya masih Ahlul Bait, Ahlul Bait, Ahlul Bait. Cucu Nabi aja masih bermasalah, apalagi ngakunya Ahlul Bait. Nah, ini yang miris, sangat disayangkan sekali. Jadi yang nalar yang dikembangkan itu nalar al-sobiyah, nalar fanatik. Lah nalar asobia ini mengancam peradaban kita. Jadi nalar asobia ini orang gak akan lagi menghormati ilmu. Bocil-bocil udah jadi penceramah dan sebagainya. Udah males nyari ilmu. Lah ini bahaya. Sedangkan di hadis itu jelas al ulama'u warasatul anbiya. Masa pewaris Nabi itu pakai nalar, pakai semangat asobiyah. Wah, ini justru akan merugikan masa depan umat Islam, ya, masa depan peradaban kita, ya. Ini yang mau paham lebih jauh silakan dicari di internet tulisan saya Sanad Peradaban itu. Ya, saya tidak bermaksud untuk menggurui, saya hanya menyampaikan, berusaha untuk seinsaf mungkin, ya, karena Sayyidina Ali mengatakan a'zamul masubatul insaf. Pahala terbesar itu adalah pahala insaf. Jadi akademisi itu Islami, ya, makanya Kiai Ubed tadi sudah memberikan keterangan sebagai akademisi, bukan karena mendukung tesis Kiai Imad. Apalagi framing di buku ini seolah-olah itu hanya Kiai Imad, padahal banyak kiai-kiai lain yang bersuara gitu loh. Dipersonifikasi hanya Kiai Imad, ditambah lagi hanya Imad yang benar, yang lain salah. Ini kan framing, ya. Ini sangat disayangkan sekali kalau framing itu dibiarkan tersebar luas seperti itu. Maka harus dikanter. Ini merusak tradisi keilmuan akademik ini. Merusak kedewasaan sikap kita sebagai sebagai nahdliyin, sebagai penjaga warisan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita jadi orang-orang yang nampak tidak dewasa. Nah, ini asobiyah yang kedua itu. Dan yang ketiga ini yang besar-besar aja saya sampaikan terlebih dahulu, jangan sampai asobiyah itu meruntuhkan peradaban Islam, ya. Yang ketiga, ya, soal masalah cara berpikir dari buku ini. Kiai Imad itu dikesankan, digambarkan seolah-olah tidak pakai ilmu nasab, bahkan menabrak ilmu nasab, bahkan tidak menghargai ulama ahli nasab, ya, berkhianat kepada ilmu nasab. Pokoknya framingnya itu seperti itu. Padahal mereka itu tidak mau mendengar hujah-hujah atau jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Kiai Imad. Tidak mau tahu. Nah, ini jadi masalah, tidak mau tahu. Pokoknya ini, ya, justru mereka yang merasa benar itu, tapi merasa benar secara gotong royong berjamaah gitu loh. Ya, pakai buat buku secara kompilasi. Ya, Imad menjawabnya sendirian. Ya. Tapi yang perlu diketahui, ini tidak perlu dipersonifikasi Kiai Imad masalah nasab ini. Banyak ulama-ulama bicara nasab. Bahkan yang dulu muhibbin akut itu, ya, kayak Kiai Muharrar itu yang viral itu, ya, Kiai Marzuki Mustamar dan lain-lain. Ini akan bersuara. Kenapa? Jangan sampai, ya, hujah ini tidak ada yang menyuarakan. Yang ketiga ini silakan dicermati, ya, bahwa Kiai Imad itu
kalau dianalogkan dengan tradisi ilmu hadis atau dalam lingkup living sunnah, ya. Kalau dulu ada ilmu hadis, itu kan kemudian berkembang, ada ilmu naqdul hadis, ada naqdul mata, naqdul sanad, ya. Itu kalau dalam kajian ilmu nasab ini tentunya Kiai Imad itu punya kontribusi, yaitu menghidupkan ilmu naqdun nasab, ya, ilmu naqdin nasab. Loh, kenapa dari ilmu nasab nggak ada? Ya memang di kampus nggak ada studinya, nggak dipelajari, di pesantren juga nggak dipelajari, makanya nanti akan ada ilmu naqdin nasab seperti ada ilmu naqdul hadis itu. Lah ini embrio ini muncul dari adanya sikap. Ya, makanya Kiai Imad itu rujukannya juga ulama-ulama nasab kok. Tidak hanya orang ahli nasab, tapi ahli ilmu nasab. Seperti beliau menjelaskan ciri-ciri orang yang nasabnya palsu, itu beliau nggak ngarang sendiri juga. Beliau juga mengutip kok. Mengutip Al-Hashimi itu. Ciri-ciri nasab palsu. Terus kurang apa gitu masalahnya itu. Ya kalau tidak terima, tolonglah bersabar. Ya, jangan sampai meledakkan emosi. Nah, ini 3 poin besar. Kemudian poin yang merujuk kepada buku itu, ya, ini saya kasih contoh saja. Saya kasih contoh misalnya di halaman 130, ya, halaman 130 itu lagi-lagi membuat pernyataan bahwa nasab alawisah menurut ilmu nasab, ilmu syariat, dan ilmu sejarah. Jelas ini tidak berani dengan ilmu filologi. Ya, pakainya itu ilmu syariah yang dipelintir dengan arti fikih. Ya, syariah itu bukan fikih dalam hal ini. Kalau sekedar kutip-kutip itu ya fikih dalam tradisi. Ya, kalau dalam tradisi riwayat itu fikih itu ya kritis, harus pakai diroyah. Tapi kalau dalam tradisi hukum taklifi yang tadi disebutkan Kiai Ubed, masalah halal haram, itu ranahnya fikih. Ini ranahnya empirisme, basis pemikiran, masalah khobar, riwayat itu empirisme. Diperkuat dengan rasionalisme, bukan dibalik. Ya, bukan dibalik, bukan pendapat kemudian diperbanyak pendapat tapi tidak merujuk pada fakta, kan percuma. Ya. Kalau masalah khilafiyah soal nasab nggak ada masalah selama yang bersangkutan tidak mengaku cucu Nabi, apalagi mengglorifikasi sebagai cucu Nabi. Ya, jadi masalah itu mengaku-ngaku. Yang lain Imam Ahmad bin Hambal misalnya, kakeknya nggak disebutkan dan lain-lain. Mereka memang nggak punya kepentingan kok dengan nenek moyangnya gitu loh. Tokoh-tokoh yang nggak punya kepentingan dengan nenek moyangnya nggak ada masalah, tapi ini kan tidak. Ini tidak hanya mengaku-ngaku, tapi dibuat untuk mengancam orang lain, pihak lain. Ya, mengancam kualat, mengancam nggak dapat syafaat. Wah, ini kan harus disikapi. Kalau sekedar udahlah, kamu percaya nggak, terserah, nggak percaya nggak apa. Saya intinya di sini siar ilmu, saya nggak pernah bawa nasab, oke, nggak masalah. Tapi selalu bawa nasab. Nah, sehingga ini dakwah di era sekarang, ya ijtihad di era sekarang adalah bagaimana membongkar anomali yang merugikan umat, merugikan masyarakat. Nah, itu yang 130 itu ya, nggak berani pakai filologi dan juga ilmu tobakoh karena jadi runyam nanti. Ya, ini kita bisa tahu secara koridor ya. Jadi lagi-lagi koridor berpikir fikih itu tidak bisa dipakai untuk menjawab tesisnya Kiai Imad. Karena Kiai Imad sendiri juga selalu mengatakan ilmu nasab, ilmu sejarah, ilmu filologi ditambah DNA. Ya, tidak pakai fikih. Ya, kalau fikih ya selesai. Ya, kalau kayak bahasanya Kiai Alawi itu idza batalan aslu batalan far'u. Selesai itu kalau asalnya selesai. Ya, batal, far'nya juga batal. Itu kalau pakai analoginya nalar usul fikih begitu. Lah asalnya batal, ya far'nya selesai, furu'nya selesai. Lah apa mau begitu? Langsung pakai kesimpulan begitu? Kan tidak mau. Nah, oleh karena itu lagi-lagi ya masalah
Kiai Imad itu beliau punya kontribusi dalam ilmu naqdi nasab. Ya, yang konkret tadi kalau dilihat itu dalam buku tersebut itu misalnya mengutip Haji Khalifah, ya, ulama intelektual al-Muthaqaf al-Utsmani at-Turki, intelektual di masa Turki Utsmani, ulama abad ke-17 Masehi. Ini ulama baru-baru juga yang dikutip dalam hal masalah spirit ilmu nasab. Mengutipnya ya buku itu juga ulama abad 17 Masehi, intelektual era Turki Utsmani. Ya. Lah, di situ misalnya ini tak kasih contoh saja. Di situ Haji Khalifah itu dalam buku mengutip sabda Nabi tanpa menyebutkan sanadnya. Sabda Nabi itu berbunyi ulama ummati ka'ambiya ibani Israil. Ini dalam muqaddimah buku itu Haji Khalifah, ya, dalam bukunya itu mengutip pesan Nabi, ya, dalam kitabnya Kashfuz Dzunun, ya, Kashfuz Dzunun. Itu padahal hadis yang dikutip, ya, ulama ummati ka'ambiya ibani Israil, itu hadis maudhu'. Ya, ini dinilai oleh Ad-Damiri wa Zarkasi wa Ibnu Hajar. Menilainya itu la aslalahu. Ya, tidak ada sumbernya. Ya, tingkat kepalsuannya itu sangat kuat sekali. La aslalahu, tidak ada asalnya. Nah, kemudian disebutkan juga oleh Ali Al-Qari dalam kitabnya Al-Asrar Al-Marfu'ah fil Akhbar Al-Mawdu'ah. Disebutkan juga oleh Imam Al-Ajluni dalam kitabnya Kashful Khofa. Lah, ini kan jelas bahwa yang dikutip misalnya Haji Khalifah itu beliau mengutip hadis palsu. Pertanyaannya, apakah Haji Khalifah itu berani kepada Rasulullah? Apakah Haji Khalifah itu menentang Rasulullah? Apakah Haji Khalifah itu siap masuk neraka? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Tentunya nalarnya tidak demikian. Orang ngutip salah itu ya ijtihad, diampuni lah, wong salah ngutip gitu kan. Ya itu kan nggak punya niatan. Saya berhusnudzon itu nggak punya niatan untuk memalsukan pesan Rasulullah. Ya, nah kalau dikiaskan, apakah Kiai Imad itu menentang ulama-ulama dari Ba'alawi? Apakah Kiai Imad itu berani menentang ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang mengutip Ba'alawi? Nah, kata-kata menentang ini jangan di-framing seolah-olah Kiai Imad itu adalah orang yang nggak punya akhlak, ya, sul adab pada pendahulu. Oh, tidak. Ya, karena kebenaran itu kalau sudah terbukti, ya tetap kebenaran. Dan sedangkan ulama-ulama yang mengutip Ba'alawi yang di framing seolah-olah menetapkan nasabnya itu kan mengutip. Ya kayak Haji Khalifah itu yang ketika mengutip Nabi berkata ulama ummati ka'ambiyai bani Israil. Ini kan seolah-olah, ya. Jadi bisa dinalar ini, ya, para muhibbin ini supaya open minded, ya, tidak close minded, ya, tidak terbiasa dengan dengan api-api semangat yang berapi-api, tapi tidak mau menalar bedakan antara Kiai Imad itu menentang ulama dengan menyampaikan kebenaran. Nah, ulama kalau salah mengutip, ya salah, wong sudah berijtihad, nggak apa-apa. Mungkin karena belum ada PDF, belum ada internet zaman dahulu, nyari kitab susahnya minta ampun, apalagi untuk studi komparatif, ya, naik onta negara satu ke negara yang lain zaman dulu, naik keledai, naik kuda. Ya, sekarang eranya udah era di mana literatur itu melimpah ruah gitu, ya, melimpah ruah. Jadi jangan di framing kalau Kiai Imad itu menantang semua ulama. Lah, kata-kata semua ini kan framing. Ulama yang mana gitu loh. Ya. Ini contoh saja, analogi saja, mengutip Haji Khalifah. Ya. Kemudian ya, kita harus jeli membedakan antara misalnya
Kiai Imad itu memalsukan nasab dengan mengungkap kepalsuan nasab. Itu berbeda. Ya, siapa yang sebenarnya memalsukan nasab itu? Seperti kita melihat Haji Khalifah tadi, ya kita bisa membedakan apakah Haji Khalifah itu memalsukan hadis Nabi ataukah tidak sengaja. Ya. Nah, kalau Kiai Imad ini, beliau itu mengungkap, ya. Ya, kalau temuan itu ditemukan, ya sudah, kita terima saja memang kenyataannya demikian. Ditambah lagi dengan ciri-ciri nasab palsu tadi. Nah, ini apa? Contoh ketika Haji Khalifah itu mengutip tanpa nakad, tanpa kritik. Ini kita temukan dalam ibarat-ibarat yang di buku keabsahan nasab itu banyak yang tidak menyertakan sumbernya. Banyak yang tidak menyertakan sumbernya. Saya khawatir kecerobohan masalah ini ya menambah inkoherensi buku tersebut. Ya, menambah inkoherensi buku tersebut. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi Kiai Imad tidak memalsukan nasab, tapi mengungkap kepalsuan nasab melalui tatabu'ul mu'alafat. Tatabu'ul mu'alafat itu karya-karya yang berkesinambungan. Bisa diidentikan, dianalogkan dengan ilmu tobakoh. Itu tatabu'ul mu'alafat itu. Ya, karena mungkin orang yang menulis seperti Kiai Imad ini mungkin langka, jadi seolah-olah hanya Kiai Imad yang melakukan itu. Di samping itu juga melakukan kritik sejarah, kritik tobako diperkuat dengan filologi. Ya, jadi lagi-lagi Kiai Imad itu utuh dalam melakukan kajian, berbeda dengan buku keabsahan nasab tersebut. Ya, lebih dari itu, jadi Kiai Imad itu melengkapi kajian nasabnya dengan literatur nasab berkaitan dengan ciri-ciri nasab palsu. Ya, yang tadi saya sebutkan itu. Jangan sampai ini dianggap sepele karena ciri-ciri itu penting, ya. Ciri-ciri itu penting. Nah, jelas ini tidak bisa dikatakan bahwa Kiai Imad itu menabrak ilmu nasab. Tapi sebaliknya justru Kiai Imad itu memperkaya ilmu nasab. Ya, ini saya sebagai akademisi tidak taklid kepada Kiai Imad, tidak. Tetapi mengkaji hujah masing-masing antara buku yang tadi disebut keabsahan nasab Ba'alawi itu yang bab 2 yang kita bahas sekarang dengan tulisan-tulisan Kiai Imad maupun penyampaian Kiai Imad sendiri. Jadi ilmu yang sama pun seandainya menggunakan ilmu nasab yang sama dalam penelitian nasab itu bisa menghasilkan konklusi yang berbeda. Ya, kalau perspektifnya Kiai Alawi itu ilmu kan berkembang. Ya, metodologi juga bisa berkembang. Tapi apakah bisa diverifikasi secara secara ilmiah? Ya. Nah, ini yang jadi tugas dari tim penulis itu untuk meninjau kembali bukunya. Itu kalau mau. Ya. Oke. Jadi itu Pak Yusuf sementara. Jadi untuk menghilangkan. Oke, baik, luar biasa ini. Ya. Luar biasa ini kritik Dr. Ribut Nur Huda alumni Sudan University yaitu tentang buku keabsahan nasab Ba'alawi yang dikaji secara kritis dari tinjauan berbagai disiplin ilmu. Baik, saya dengan Kiai Alawi Nurul Alam Al-Bantani, beliau ini juga pengkaji nasab dari metodologi Rijalul Hadis dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya pengkaji nasab seperti Kiai Ubed, dikatakan Kiai Ubed dan Dr. Ribut, bahwa pengkaji nasab Ba'alawi itu bukan hanya Kiai Imad, tetapi banyak kiai-kiai termasuk Kiai Alawi. Kiai Alawi, apa yang Anda akan kritik dari 9 poin yang dikatakan dalam buku keabsahan Ba'alawi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya untuk Haji Ubaidillah Tamam, untuk sahabat saya Dr. Ribut Nur Huda,
dan terkhusus untuk Mas Yusuf Mars. Mudah-mudahan pada Suka TV senantiasa berkibar untuk menyuarakan kebenaran. Amin, amin. Amin. Dari apa yang sudah dipaparkan tadi, yang pertama yang ingin saya sampaikan, dari judulnya itu kan keabsahan nasab Ba'alwi. Penulis tim pengawal Persatuan Umat. Sepertinya harus diganti. Harusnya itu bukan penulis tim pengawal Persatuan Umat, tapi penulis bukan tim pengawal Persatuan Umat. Satu. Ya. Pengantar para ulama Nusantara. Ya, ini kan sudah di framing lagi ya. Seolah-olah mereka ini jadi para ulama Nusantara yang selama ini memiliki jasa luar biasa buat Indonesia. Kalau mereka betul para ulama Nusantara, yang ditanyakan itu, yang mengangkat mereka jadi ulama itu siapa? Yang kedua, prestasi dan karya tulisnya mana? Ya, itu perlu dijawab tuh sama kawan-kawan dari kelompok Rabithah Alawiyah. Dari sekian banyak, tadi kan 9 poin ya kan, kayak menentang, mengabaikan, kesalahan logika. Mungkin saya pikir sudah cukup ya diterangkan tadi oleh Kiai Ubedillah sama Dr. Ibut. Saya ingin membahas, ini ada beberapa pernyataan dari beberapa dalil yang disampaikan dalam buku tersebut. Ini sepertinya ini bertolak belakang. Ya. Contoh misalnya, ini dalam versi PDF-nya pada halaman 179. Dikatakan begini, sebagaimana telah kami uraikan, nasab Ba'alwi bukan hanya diriwayatkan dan diakui ulama nasab sikoh, tapi juga ulama-ulama besar yang menjadi rujukan umat dari masa ke masa. Nah, garis bawahi, menjadi rujukan umat dari masa ke masa. Masa siapa? Pertanyaannya. Kan dari awal nggak ada itu. Itu kan hanya dimulai pada abad ke-9 akhir ya, sudah mau masuk abad 10 lah. Kalau sekarang kita bicara abad 3-4 sampai abad 9 awal tuh nggak ada. Jadi kalau kita tanya, lalu mana? Ya kan begitu, riwayat ulama nasab sikoh. Ini kan tulisan mereka sendiri. Jadi kalau kita tanyakan, mana pernyataan ulama nasab sikoh dan ulama-ulama besar yang dimulai abad 3 sampai 9 Hijriah yang menyatakan bahwa nasab Ba'alwi itu sudah menjadi rujukan untuk umat. Gak ada. Satu. Ini bohong lagi nih buku ini. Ya. Yang kedua, masih halaman 179. Dikatakan juga Imaduddin menolak semua kitab ini karena dia membuat aturan berupa syarat tambahan, yaitu kitab nasab tersebut harus sejaman. Nah, kita jawab. Pertama, kitab adalah alat bukti atau bukti itu sendiri. Di mana hal itu diperlukan dalam penelitian sejarah. Karena sumber sejarah sejaman merupakan kesaksian langsung dari orang yang terlibat dalam peristiwa sejarah. Jadi kita membutuhkan kitab sejaman. Inti dari kitab itu adalah informasi data yang terdapat di zaman itu. Dan tidak mungkin zaman berbicara kecuali ada perawi. Ada sekarang reporter, ada orang yang sekarang membawa berita tersebut untuk disampaikan sebagai penelitian sejarah. Ini benar enggak? Sedangkan sumber sejarah sejaman itu bisa berupa tulisan, atau dengan lisan, atau dengan prasasti, dan lain-lain. Jadi, bukti sejaman merupakan sumber primer sejarah untuk memvalidasi kebenaran peristiwa yang terjadi. Sekarang Ba'alwi punya enggak? Enggak ada. Sekarang, sumber tertulis sejaman itu mengacu pada apa sebetulnya? Kepada dokumen yang ditulis oleh orang-orang yang hidup pada waktu yang sama dengan peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi atau sedang dikaji. Sekali lagi, sumber tertulis itu mengacu pada apa? Kepada dokumen, kepada data, kepada tulisan yang ditulis oleh orang-orang yang hidup. Orang-orang hidup ini kita bicara rijalul hadis, kita bicara perawi ini. Ada nggak? Nggak ada lagi. Dia menceritakan sekarang kehebatan, sekarang dua imam mustahid, Ahmad al-Muhajir dan anaknya Ubaidillah bin Ahmad, yang lahir pada abad 3 dan 4, tapi tidak ada orang yang menuliskannya. Kan ini bohong semua. Ini kan tulisan mereka sendiri.
dan kita berikan syarah atas tulisan mereka. Nah, sekarang terbuka dengan ilmu mantek, dengan ilmu logika yang gampang sebetulnya ini. Ya. Kemudian dalam halaman 180 dikatakan, mereka menuliskan padahal haram menetapkan sebuah nasab tanpa dasar data yang benar. Nah, terus pertanyaannya, mengapa keterangan dari para ulama yang sikoh menjadi salah satu pijakan dalam penetapan nasab? Hal ini disebabkan pencatatan nasab bukan sesuatu yang bersifat penalaran akal, melainkan dalam buku dituliskan, melainkan verifikasi kebersambungan nasab berdasarkan sumber data yang valid dan memenuhi standar ilmiah nasab. Keren kalimatnya mah, tapi tidak sesuai dengan fakta. Kita buktikan. Dalam buku ditulis verifikasi. Apa verifikasi itu? Proses memastikan dua hal atau lebih untuk memastikan keakuratan dan kebenaran suatu informasi. Kalimat verifikasi disambungkan dengan verifikasi kebersambungan. Lalu yang disebut dengan kebersambungan apa? Kebersambungan adalah utuh atau tidak sepotong-sepotong, atau tidak terputusnya mata rantai penyampai berita dan beritanya. Tadi sudah disebutkan usul fikihnya tadi oleh saudara kita ya, Dr. Ribut. Ida sekotol aslu sekotol furu, di mana sekarang pokoknya sekarang runtuh, ya runtuh semuanya. Mereka hanya menyambungkan seperti pohon. Kan kalau yang namanya pohon itu sekarang dari atas ke bawah kita nih sedang buat silsilah. Ya, karena yang disebut dengan silsilah keluarga artinya itu kan susunan kekeluargaan berdasarkan hubungan darah baik dari atas ke bawah ataupun ke samping, yang menampakkan hubungan kekerabatan dalam suatu struktur pohon dari atas ke bawah. Jadi kalau struktur Balawi itu mereka hanya mengambil ya kan dari batang pohon ke bawah, atasnya nggak ada. Jadi potong dengan setengah batang pohon ke bawah, atasnya nggak ada. Karena apa? Karena sakotol aslu, karena sudah terputus, nggak ada atasnya, nggak ada orang yang menyampaikan beritanya, nggak ada orang yang hidup pada zaman itu yang menyampaikan beritanya. Bukan hanya zaman itu, selama kurang lebih hampir 6 abad tidak ada satu orang pun yang menceritakan tentang keberadaan, kebenaran historis yang namanya Imam Ahmad Al-Muhajir dan Imam Ubaidillah. Jadi tidak bisa diverifikasi. Jadi ini kalimat mereka semua. Sekarang kita berikan penjelasan secara jadi verifikasi ketersambungan. Bagaimana bisa diverifikasi? Datanya jangan nyambung. Ya, nggak nyambung datanya itu. Jadi jelas sumber datanya ini nggak jelas, tidak valid, dan tidak memenuhi standar ilmu nasab. Kenapa? Tidak bersambung. Namanya silsilah, musalsal, harus nyambung. Wong ini bunkote kok maksa bener sih. Gitu, ya. Kemudian dalam halaman 187 dikatakan, dituliskan, tentu para ulama hanya akan mengesahkan periwayatan nasab tersebut selama nasab itu sukhroh, istifadoh, dan tidak ada ulama nasab yang menafikannya. Ini tulisan mereka dalam bukunya. Pertanyaannya begini, lalu mengapa para ulama dari abad ke-3 sampai 9 Hijriah selama itu tidak ada yang mengesahkannya? Bila memang nasab Ba'lawi itu sukhroh, istifadoh, dan tidak ada ulama nasab yang menafikannya, kenapa tidak ada yang mengesahkannya? Ini mereka sendiri yang nulisin ini. Jadi saya ini mereka menampakkan dalil-dalil dalam kitab, membuat secara penjelasan. Sebetulnya dalil-dalil penjelasan ini sedang membunuh diri mereka sendiri sebetulnya. Mereka lupa dalam teknik penulisan informasi intelijen, kalau kita buka itu ada yang disebut dengan interaction of note. Jadi pengalihan kata-kata. Mereka menampilkan dalil dalam kitab-kitab, kemudian mereka menyusun sekarang narasi dengan kalimat-kalimat. Kalimat ini untuk menghilangkan, untuk mengaburkan, mengalihkan. Yang harus dibaca itu bukan dalil Arabnya loh, bukan tulisan teksnya. Ini loh penjelasan dari kita nih sebagai penulis tim yang bukan penulis dari Ulama Nusantara. Ada pengalihan tulisan. Dan kita paham model-model penulis seperti itu. Ya. Karena kita belajar mana orang yang mengalihkan tulisannya dari sesuatu yang aslinya, ya kan begitu. Ini jadi sebuah manipulasi tulisan. Kalau dalam tata cara penulisan dalam sistem intelijen itu
kita pasti kebaca lah, tahu lah kalau orang pernah belajar ya. Jadi ketika mereka meriwayatkan mengesahkan periwayatan nasab selama nasab itu sukhroh, mengesahkan periwayatan, sedangkan tidak ada selama hampir 6 abad tidak ada satupun orang ulama yang mengesahkan periwayatan nasab Alawi. Tidak ada. Jadi memang tidak ada. Karena tidak ada, mustahil bisa diisbat. Kecuali mulai oleh Iya, masuk gitu ya, betul. Iya, Mustahil juga karena tidak ada, kemudian dinafikan gitu ya. iya. Gimana ceritanya? Maksa-maksa benar, memang dari dulu nggak ada kok. Ini baru dibahas dari kata-katanya aja udah begini gitu. Dipikir kita nggak ngerti kalimat-kalimat begini gitu. Oh, hati-hati bro, ya gitu. Dan alhamdulillah, saya senang sekarang dengan gaya bahasanya saudara kita Dr. Ribut sudah mulai RPM sudah mulai naik ini ngoper gigi kayaknya. Ini sebetulnya Mas Yusuf dalam buku itu kalau saya ini puluhan alinea yang aneh kalimatnya. Jadi tidak sesuai dengan dalil yang mereka kutip dari kitabnya langsung. Jadi ini dalilnya terus dibantah sendiri, ini dalilnya dibantah sendiri. Inilah interaction of note ya. Dan kita belajar alhamdulillah, sempat belajar gitu masalah yang begini. Jadi kita tahu, oh ini maksudnya pengalihan gitu maksudnya. Jadi supaya orang yang baca terhipnotis. Oh, jadi yang betul itu begini. Oh, enggak, kita belajar kok, ngerti lah. Ini sudah dalam manipulasi penulisan kalau saya katakan begitu, ya. Jadi kalau kita bongkar semua, jadi buku itu kalau dibikin sekarang antinya itu tebal juga kalau sama saya. Cuman nggak mau lah, malas gitu ya. Karena apa gitu, kurang manfaat bukunya, banyak bohongnya. Ya, gitu. Kalau saya mah segitu aja lah. Jangan panjang-panjang ting, cukup. Mungkin selanjutnya misalkan bisa di sama sebetulnya ya. Sebetulnya ada yang menarik juga nih di 187 yaitu dari hadis Rasulullah SAW dan istinbat para fuqaha ditetapkan suatu metode universal yang teruji dan masuk akal dalam menetapkan nasab seseorang atau suatu kaum, yaitu dengan suhroh, istifado atau tasamu. Metode penetapan nasab yang dilakukan ulama ahli nasab berdasarkan metode sunnah yang dilakukan Rasulullah dan para ulama mazhab. Tidak ada metode khusus yang dilakukan ahli nasab yang berlainan dengan ahli fikih. Hal itu karena metode penetapan ahli nasab dan ahli fikih berasal dari sumber yang sama, yaitu Rasulullah. Nah, maksud dari sini mungkin Kiai Alawi bisa mengkritisi ini bagaimana? Ya. Barusan itu saya mau baca itu, Pak Yusuf. Ini kan sudah disiapkan. Jadi memang kayaknya ini. Iya, yang disoroti kan metode penetapan nasab yang dilakukan oleh ulama ahli nasab berdasarkan metode sunnah yang dilakukan Rasulullah SAW dan ulama madhab. Nah, sekarang kita soroti metode sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah itu seperti apa sebetulnya ketika beliau sekarang ingin menyampaikan sebuah kebenaran yang otentik dan mengajarkan kepada sahabatnya untuk belajar secara ilmiah. Ini hadisnya banyak. Salah satunya yang dari Abu Sa'id yang kemarin pernah dibacakan ketika beliau mengatakan, "Uktubuli ya Rasulullah." Perintahkanlah menulis kepadaku ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Uktubu li Abi Sa'id." Menulislah kamu sekalian kepada Abu Syah. Kemudian yang lainnya juga dikatakan dari Anas bin Malik yang mengatakan bahwa qaidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Itu Nabi Muhammad bicara pada sahabat. Terus kenapa ilmu yang disampaikan harus ditulis? Memang zaman Nabi Muhammad itu belum ada bendelan, belum dijilid ya. Ilmu-ilmu itu baru ditulis setelah musab, ada yang misalnya yang bisa dikain atau mungkin kalau dari triplek kalau kita makan itu ya, dari triplek, apapun yang bisa ditulis dipakai sebagai alat untuk menulis. Emang ini adalah bentuk tulisan dan ini adalah manuskrip. Ini adalah sumber primer. Nabi Muhammad mengajarkan kepada sahabatnya betapa pentingnya namanya bukti sejaman. Kalau bukti sejaman itu sekarang dijilid namanya itu kitab sejaman. Makanya
Saya kadang-kadang suka ketawa-ketawa, kenapa gitu ya, mereka ini kegeteng gitu ya, nggak ngerti-ngerti gitu ya, disebut dengan kitab itu adalah bukti sejaman. Tulisan, kertas, prasasti, kalau zaman sekarang mungkin rekaman bisa jadi, ya kan, begitu banyak lah kalau zaman sekarang. Intinya adalah bukti dan alat bukti. Jadi orang nanya, mana katanya dalil sekarang harus ada syarat sejaman? Iya, ini hadisnya Nabi Muhammad. Yang ngajarkan itu bukan ulama, Nabi Muhammad. Makanya tulis. Kan nggak mungkin Nabi Muhammad sekarang merintah sama sahabat, tulislah kitab itu. Sekarang ikatlah ilmu dengan tulisan. Maksudnya nanti aja setelah aku meninggal. Kan nggak begitu maksudnya. Ya langsung ditulis. Makanya terdapat banyak mushaf. Dalil-dalil ditulis oleh banyak para sahabat. Ada yang sahabat yang di Kufah, di Baghdad, yang di Mekah, di Madinah. Itu kan berdasarkan tulisan. Dan itulah sumber primer. Bukti sejaman. Itulah kitab sejaman. Oke. Jadi, ya begitulah. Ya. Jadi kalau mengatakan sekarang metode sunnah, ya berarti metode penulisan harus dimulai pada waktu itu, pada zaman 3-4 Hijriah. Kecuali 3-4 Hijriah memang nggak ada orang sama sekali gitu kan, nggak mungkin kan, itu zaman keemasan waktu dinasti Abbasiyah itu. Baik, terima kasih Kiai Alawi apa yang telah mengkritisi tentang buku keabsahan nasab Ba'alawi. Kiai Ubed, ini kan banyak sekali di dua ini kan ya, yang selain poin tadi 9 poin, juga poin-poin yang lain ini tidak kalah menariknya. Mungkin Anda bisa memberikan sebuah analisis atau kritik yang lainnya. Silakan. Iya, makasih Mas Yusuf. Pada intinya buku itu tidak menjawab tesis Kiai Imaduddin Utsman, Mas Yusuf. Kemudian di situ mana buku yang mengutip pandangan atau karya Ba'alawi abad 4-9 itu juga tidak saya temukan di buku itu. Paling yang dikutip setelah abad 9, Mas, rata-rata. Maka betul Kiai Imad mengatakan 100 buku atau berapapun buku kalau dikeluarkan pada abad 9 ya tidak menjawab persoalan. Tidak, kalau saya istilahnya sampai 1000 buku pun kalau tidak bisa menjawab fakta historis yang dikeluarkan oleh tesis Kiai Imad, ya sama saja hanya doktrinasi. Jadi buku itu sebenarnya buku-buku doktrin, Mas. Buku doktrinasi kepada muhibbin sebenarnya, cocok itu. Tapi tidak para santri-santri yang kritis. Kemudian justru sebaliknya saya malah, Mas, saya mempunyai simpulan buku itu menguatkan tesis Kiai Imad. Karena tidak sebanding. Sehingga kemarin saya lihat sempat senyum saya, 500 buku yang setebal itu hanya dijawab dengan 16 halaman penyampaian Kiai Imad itu. Jadi memang lebih banyak opini, lebih banyak framingnya. Kemudian saya heran, Mas, Maktabah Daimi RA itu kan sudah 1 abad lebih ya mengabsahkan nasab. Namun yang menjawab orang lain, minta bantuan dari orang lain, dari Rembang lah. Yang notabene tidak Habib, juga tidak pengurus Robitoh. Ketika seminar diskusi di Robitoh itu kan harusnya yang menjawab harus orang-orang Robitoh yang menangani itu langsung. Tapi yang menjawab adalah dari luar. Kan menarik itu, Said Zulfikar ketika digugat oleh para Habib terkait dengan kenasaban beliau menjawab sendiri, tidak minta orang lain untuk menjawab nasabnya. Karena memang logikanya seperti itu. Tentu nasab habaib ya harus Habib yang jawab, bukan orang lain. Jadi ironi besar menurut saya itu. Terus perlu saya tegaskan, surah Al-Istifadah itu perlu bayinah dan perlu diverifikasi. Surah Al-Istifadah itu dikeluarkan di zaman yang berbeda dengan subjek yang disuhro. Kok bisa itu dilakukan oleh Robitoh? Begitu. Terus kemudian dalam kajian sejarah itu bisa menggunakan metodologi kisah rakyat, namun harus memiliki sumber kebenaran ilmu pengetahuan. Nah, sementara metodologi yang dibuat oleh Habib Ba'alawi yang saya temukan di buku 500 halaman itu
itu metodologi yang tidak memiliki basis sumber kebenaran ilmu pengetahuan, Mas. Metodologi yang hanya qila wa qola, dan nggak jelas sumbernya, dan sebuah kalam khobar banyak dijadikan sebuah isbat. Padahal dalam fatwa Syekh Tajuddin As-Subki jangankan yang hanya sebuah ucapan, sesuatu yang tertulis pun itu tidak mengindikasikan sebagai sebuah isbat, karena namanya isbat itu memiliki kriteria-kriteria yang menguatkan isbat itu. Jadi banyak teks yang bersifat khobariyah atau kaul hikayah itu menjadi teks isbat sebagai penguatan glorifikasi Habibah Alwi untuk menguatkan kenasaban yang terkonfirmasi ke Nabi, yang diharapkan untuk bisa terkonfirmasi ke Nabi. Kalau dulu mungkin masih bisa kuat, tapi sekarang ini fenomena bocil-bocil yang tadi dikatakan oleh Dr. Ribut, yang tanpa modal ilmu ceramahnya, yang banyak mengedepankan glorifikasi, bahkan banyak yang kontra risalah, ini kan akhirnya orang ingin meninggalkan zon dan mengambil keilmuan yang lebih meyakinkan. Dan simpulan terakhir, Mas, buku itu sebenarnya framing secara lembut atas nama karya ilmiah, tapi tetap saja bisa dirasakan bagi yang memahami buku itu. Terima kasih, Mas Yusuf. Oke, baik. Dr. Ribut, mungkin ada tambahan? Ya, tadi saya menambah apa yang disampaikan juga oleh Kiai Ubaidillah itu ya, tentang masalah data abad yang mestinya diisi tapi nggak diisi. Ini di halaman 133 itu ada ungkapan yang bisa dikatakan ini framing. Di halaman 133 itu ada ungkapan begini. Ya, ini kalau didengarkan ini menarik sekali. Sangat banyak pengakuan tentang status Sadza Ba'alawi dan keabsahan nasabnya dalam kitab-kitab tarikh, tarojim, sabat, asanid, mulai dari abad ke-5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Coba kata-kata ini dari kitab tarikh. Ini kan Sadza Ba'alawi, bukan Ubaidillah yang jadi persoalan di sini, gitu loh. Ini luar biasa, ini kan framing ini. Bukan Ubaidillah, bukan Ahmad bin Isa Al-Muhajir, tapi Sadza Ba'alawi, ini framing ini. Nah, seperti itulah yang banyak kita temukan dalam buku-buku tersebut. Termasuk mengutip masalah halaman 134 itu ada Al-Muhaddis Muhammad Abdul Hayy Al-Lakhnawi. Itu juga mengutip perkataan ahli hadis yang di situ Imam Syekh Al-Lakhnawi itu menyebut nama-nama besar. Ya. Mengatakan yang merasa cukup dengan manakib-manakib tokoh besar Abu Nuaim, Ibnu Katsir, ya, Ibnu Hajar Al-Makki, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan lain-lain, itu dianggap konsisten dengan ketersambungan informasi nasab sampai apa yang telah disampaikan oleh Fakhruddin Ar-Razi, ya, dalam Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu. Padahal enggak, itu menyampaikan ulama-ulama jauh setelah itu yang dianggap cukup adanya manakib. Kalau manakib-manakib kayak si Abdul Qadir Jailani, beliau itu kan ngarang kitab, beliau itu kan dikutip oleh banyak kitab, itu kemudian nasabnya kemudian dibawa-bawa untuk menakut-nakuti orang-orang yang menanyakan nasabnya Ba'alawi ini. Ini persoalannya jadi ini, istilahnya alibinya itu adalah tokoh-tokoh yang lain dipakai alibi, ya. Maksudnya cuma fokus saja, fokus pada silsilah nasab itu.
Kalau bisa pakai pendekatan tobako. Tidak perlu melempar fitnah macam-macam sampai ada yang sekarang karena Israel lagi rame digiring ini ada pecah belah dari Mossad dan lain-lain loh. Itu kan luar biasa. Ya, fitnah ini. Aji mumpung lagi rame Israel ya, Lebanon sama Iran akan dibenturkan. Ya ini dikait-kaitkan begitu. Ini kan nggak karu-karuan jadinya. Itu siapa penyebar fitnah sebenarnya itu? Yang menyebar fitnah yang berani mengatakan kiai itu ya Dajjal dan lain-lain. Itu kan sudah di luar batas itu kan. Kalau Ahlul Bait, penerus Ahlul Bait kan tasawuf. Ya, nggak usah sampai seperti itu. Jadi itu tambahan dari saya. Jadi saya mengutip puisi Pak Yusuf. Yang ini menggambarkan lah penting ini. Luar biasa. Seorang penyair mengatakan wa kam min aibin qaulan sahihan wa afatuhu minal fahmis sakimi. Betapa banyak orang mencela pendapat yang benar, dampak buruk dari pemahamannya yang dangkal. Jadi karena pemahaman yang dangkal ya repot. Jadi indoktrinasi terus itu. Sampai kapan akan terus ada indoktrinasi itu? Makanya kalau dikatakan apakah nasabnya sabit, apakah nasabnya masyhur, apakah nasabnya makbul, apakah nasabnya mardud, sekarang itu diskursus keilmuan di media sosial itu orang akan pada tahu apakah ini mardud apa tidak. Tentunya saya nggak menjawab di sini. Orang sudah akan tahu jawabannya. Yang jelas spirit ilmu nasab itu ada pada kajian Kiimat dan kiai-kiai yang lain karena ilmu nasab itu lingkupnya kecil dan lebih mudah daripada ilmu hadis. Nggak perlu dibawa-bawa ilmu nasab itu seolah-olah yang complicated, yang sofistikasinya itu seperti ilmu hadis. Tidak, nggak dikaji kok di kampus-kampus itu. Kan cuma soal silsilah. Oleh karena itu kesikohan dikaji dengan jalur hadis seperti Kiai Nawawi, kemudian dikaji dengan historis seperti Kiai Ubaidillah itu, ditambah dengan filologi, ditambah dengan ilmu tobako, ditambah dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pendekatan empirisme. Itu baru sesuai. Bukan fikih. Wong ini paradigmanya fikih udah keliru. Maka susah kalau dijawab. Ya ini sementara Pak Yusuf jawaban dari saya ya. Terima kasih. Langsung Kiai Alawi mungkin untuk sekaligus menutup perbincangan kita, silakan. Seperti tadi disampaikan oleh Dr. Ribut, kalau sekarang ilmu nasab itu sekarang dipakai ilmu tobako, wah udah babak belur, rata dengan tanah itu. Benar, karena memang nggak bisa dibuktikan sama sekali. Ini saya mau kasih bocoran sedikit aja ya. Ini salah satu materi saya nanti buat di Jawa Timur akhir bulan ini. Jadi saya nggak akan nyebutin dulu sekarang nama kitabnya sama ulamanya, tapi ini ulama yang betul-betul sejaman dengan Imam Ahmad Al-Muhajir. Beliau mengakui bahwa ada kharaja awalu Alawi bil Basroh kalimatnya. Ada telah keluar. Siapa? Pada awalnya tuh Alawi bil Basroh. Seorang Alawi yang berasal dari Basroh itu ada betul. Soheh. Siapa namanya? Namanya Ahmad. Sekarang yang kita tahu bahwa Ahmad itu punya anak 3. Muhammad, Ali, sama Husain. Ya kan gitu. Tapi di sini tidak begitu susunanannya. Ahmad yang gitu ini kan Ahmad bin Isa. Kalau di sini tuh Ahmad bin Ali bin Isa. Jadi Ali itu bukan anaknya sekarang Ahmad. Ali itu bapaknya Ahmad. Tapi betul, ini ada keluarga Alawi dari Basroh. Yang nggak ada lagi, cuman ini kok yang di Basroh. Cuman bukan Ahmad bin Isa. Ahmad bin Ali bin Isa. Nah ini materi saya nanti buat di Jawa Timur. Kita bongkar. Ini apa ini yang betulnya Ahmad bin Isa atau Ahmad bin Ali bin Isa? Kalau sekarang ternyata ini yang betul Ahmad bin Ali bin Isa, berarti dicangkok lagi, ada manipulasi nasab lagi, berarti rame lagi kalau begitu mah. Ya. Jadi ya kalau saya mau udah nggak aneh lah. Mereka mah sudah ahli kalau main fitnah, main framing ya kan gitu. Cara sekarang memutarbalikan fakta ya memang mereka memang dididik seperti itu. Tadi juga kan kata Dr. Ribut, kalau di Arab itu kan
biasa-biasa aja, itu nggak ada itu kalau Syarif, Said kan gitu. Yang aneh di Indonesia kan gitu ya Pak Dokter ya. Kalau saya mah Aneh sekali. nggak perlu, iya nggak perlu aneh sebetulnya, karena mereka mah memang orang-orang yang aneh sebetulnya gitu aja udah. Jadi asalnya. Iya itu memang usulnya memang aneh. Baik. Udahlah cukup, atur nuhun. Baik, Kewet ada ini closing statement tambahan? Iya, tambahan Halo saya. Kewet. Halo, assalamualaikum. Ya, tambahan saya pendek saja, Mas. Ya, Halo. Waalaikumsalam. Lanjut. Ya, tambahan saya pendek saja. Kalau ingin menjawab tesis Kiai Imad, itu yang serius, jangan acak-acakan seperti buku yang sudah dikeluarkan itu. Itu malah justru menguatkan tesis Kiai Imad. Kalau sekiranya tidak bisa menjawab, nggak ada data, lebih baik asukut salamah, diem yang imut seperti zaman dulu. Habib-habib zaman dulu kan diem semuanya, sehingga nggak kelihatan, nggak malah framing ke sana kemari, nanti malah blunder semuanya. Karena simpulan saya, siapapun yang membela nasab Ba'alwi, sealim apapun, jadi kelihatan awam, Mas Yusuf. Terima kasih. Terima kasih, Mas Yusuf. Terima kasih para netizen. Ya, terima kasih Kiai Ubedillah yang telah luar biasa mengkoreksi buku tentang keabsahan nasab Ba'alwi, dan Kiai Alawi yang akan manggung di mana itu daerah Banyuwangi dan Bali ya, mengkaji tentang nasab Ba'alwi bersama Kiai Imad dan juga Dr. Ribut. Lain kesempatan kita membahas lagi beberapa hal yang ada di kitab ini atau buku ini. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi bedah buku Robito Alawiyah yang sempat kemarin dilaunchingkan oleh Robito Alawiyah, dan banyak sekali kelemahan-kelemahan dan juga kesalahan fatal yang ditulis di dalam buku tersebut, terutama Robito Alawiyah yang menyalahkan Kiai Haji Imaduddin tentang nasab-nasab yang sudah dibatalkan oleh Kiai Haji Imaduddin oleh tesisnya. Ya memang kalau tidak mencela Kiai Haji Imaduddin ya bukan menentang namanya ya teman-teman ya. Berarti mengikut Kiai Haji Imaduddin. Ya, jadi semua penilaian ini tergantung dari teman-teman semua bagaimana menyikapi tentang buku tersebut, dan nampak sekali ini memang dari buku tersebut banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dinafikan serta untuk menjatuhkan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dalam membongkar nasab Ba'alawi. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silakan lanjut di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.